Jadi hari ini saya mampir di Tennessee di tempat penyulingnya Jack Daniels. Whisky ternama di US, bahkan di dunia. Yuk tempatnya seperti apa? Kita coba lihat. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Saya baru aja nyampai di suatu tempat di Tennessee. Jadi kebetulan trip kemarin ini saya berangkat dari Illinois, lalu ke West Virginia, lalu mampir ke Kentucky sebentar, habis itu lanjut ke Tennessee. Nah, di Tennessee saya tinggal semalam. Terus apa sih yang menarik di Tennessee? Sebenarnya banyak, ada beberapa hal yang menarik, antara lain di Memphis ada Elvis Presley Museum, udah gitu ada hiking, gunungnya juga bagus, terus guanya juga ada. Tapi berhubung saya habis nyetir dan nanti sore lanjut lagi ke Arkansas, jadi kalau mau ke hiking atau ke gua itu sepertinya tenaganya belum fit. Jadi saya ambil satu yang bagus. Apa itu? Ayo ikuti saja. Hari ini hari Senin jam 12 siang. Jadi tempatnya belum ramai atau pengunjung. Di manakah ini? Tunggu sebentar lagi. Jadi sebenarnya museum tempat penyulingan ini baru aja dibuka dalam situasi pandemik ini, jadi belum ada tour ataupun guide-nya. Maksudnya biasanya ada tour dijelasin satu persatu. Nah, ini sementara belum dibuka, tetapi boleh lihat masuk ke dalam sampai ke gift shop ada, masih mereka buka, dan mungkin turnya dimulai sekitar 3 minggu 4 minggu dari sekarang. Jadi untuk sementara kita hanya bisa melihat, kita nikmati saja. Begini suasananya. Jadi Jack Daniel Distillery ini dimulai tanggal 3 Mei tahun 1939 di tempat ini. Awalnya dari seluruh merek Jack Daniel itu awalnya di sini. Jadi sangat bersejarah, sangat menarik untuk diliput. Dan ternyata di sini tadi masuknya free, gratis. Saya kira itu bayar mungkin $10 atau $20, ternyata free. Cuma nggak ada turnya saja, jadi kita yang mesti jalan-jalan sendiri sama lihat-lihat gift shop nanti.
sampaikan, terkadang kita ibaratnya bertekun dengan hal yang kecil itu adalah cara yang benar, cara yang terbaik untuk menjadikannya besar. Jadi istilahnya barang siapa percaya kepada hal yang kecil, ditekuni, itu akan niscaya menghasilkan hal yang besar. Nah, itu yang filosofi yang digunakan oleh Mr. Jack. Jadi sekitar tahun 1880 Mr. Jack yang penyulingan kecilnya, distillerinya menjadi yang terbesar di Tennessee dan semakin membesar dan mendunia. Kalau kita lihat kembali ke sini tadi, dulunya kelihatan sederhana sekali. Penyulingannya, orang-orangnya sangat sederhana. Seperti di foto tersebut, beliau ini adalah Mr. Jack Daniels yang pakai topi putih dan beserta karyawannya di waktu itu. Jadi ini langkah-langkah perbuatannya dari step 1 tadi. Ini adalah bahannya ya. Barley malt, corn, jagung, sama rye. Ini doang bahannya. Sangat tradisional sekali, bahannya pun biji-bijian. Menarik. Nah, mulai yang pojok kiri atas ini mulai saya lahir 1980. Jadi itu masih ada isinya dan sekarang usianya 40 tahun. Keren men. 40 tahun itu proses sudah di botol ya. Jadi proses bikinnya mungkin lebih lagi bertahun-tahun. I mean originally from Indonesia, but I live in Peoria, Illinois. Oh, Peoria, Illinois. Yeah. I used to live south of there, right outside of St. Louis, in Belleville, Illinois. Oh, okay. You know O'Fallon? O'Fallon, yeah. I used to live there for a while. Alright. Yeah. Good. So one more thing, how about single barrel? What this means? One barrel was chosen. See, old number 7. Give me a second. I just kicked my water over. Old number 7 is 175 to 200 barrels that are brought together to make sure that whiskey always tastes the same. Alright. Single barrel is one barrel that was chosen because of its uniqueness and bottled up all by itself. Oh, okay. Yeah, you get like 250 bottles, and once it's gone, we can't create it again. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, you definitely need to walk away with one of those. Alright. Yeah, absolutely. More flavor, more color, more taste. Yeah. Everything is like It's like a more exclusive than, because they made it like a different barrel, right? I mean, more specific. if you're looking for more taste, Okay. absolutely. Okay. Absolutely. This is your sipping whiskey. You want to get a rock glass, put a cube of ice, and pour your whiskey. This is more you're having a party and you're making cocktails. Iya, alright. Jadi lumayan itu tadi sedikit pertanyaan dan penjelasan. Jadi ada beberapa yang membedakan antara, maksudnya Jack Daniel yang honey, yang ada apple-nya itu memang dibikin lebih enak. Biasanya buat party. Ada juga yang dari misalnya Old Seven originalnya itu basicnya dari Old Seven original terus dicampuri taste fruit. Jadi kayak madu ya asli madu, kayak apple ya apple. Terus kalau yang barrel tadi itu lebih, jadi kalau yang Jack Daniel Old Seven itu bikinnya bisa sekalian banyak, barrelnya banyak. Jadi untuk menjaga konsistensi rasa, tetapi yang barrel itu lebih spesifik, dia lebih per barrel, jadi lebih spesial. Jadi sendiri dia bikinnya sendiri untuk merasakan, tapi tujuannya juga maksudnya untuk konsumsinya lebih enakan. Kalau yang barrel tadi lawaran aja, jadi cukup Jack sama
rock sama es batu maksud saya gitu. Kalau yang buat party bisa Old Seven dicampur Coke ataupun yang lain, yang sama yang honey tadi apalagi itu buat party-party. Tapi yang suka minum nggak pakai campuran ya berarti lebih mantep yang barrel. Saya akan beli yang barrel nanti. Coba lanjut lagi. Biasanya originalnya Jack Daniel Whiskey number 7. Kenapa number 7? Tadi disebutkan resepnya ketemu setelah 7 kali percobaan, makanya 7 ini jadi lagi nomornya dia, makanya ditaruh di situ. Sayang sekali turnya ditutup. Jadi kalau turnya dibuka itu dikasih lihat ini prosesnya penyelingkan dari awal, dari biji-bijian ditumbuk, nextnya gitu. Yang Sinatra Select itu $150. Saya pengen nyoba yang ini aja, yang kecil single barrel. Jadi yang kecil 37 ml $40. Oke lah yang kecil ini aja, cukup menarik. Kita coba beli ya single barrel proof. Jadi langsung dari single barrel proof itu maksudnya langsung dari apa namanya barrel, nggak dicampuri lagi, langsung di botol. Jadi lebih keras harusnya, kurang lebih begitu. Hari ini saya cukup senang sekali bisa mampir ke Jack Daniels, tempatnya penyulingan di sini. Walaupun belum bisa turnya belum dibuka, jadi kalau dibuka itu mantap sekali. Kita bisa melihat dari awal pembuatan, dari biji-bijian, dari jagung, campurannya apa, terus prosesnya gimana, berapa lama sampai menghasilkan produk berbagai macam, antara lain misalnya original Old Seven atau yang ini tadi yang saya beli barrel, atau yang dicampuri fruit kayak apple atau honey. Nah, saya sendiri sekarang sih nggak terlalu suka minum ya, cuma dulu suka minum, dan Jack D ini salah satu favorit karena aromanya yang menurut saya itu pas. Whisky itu pasti ya Jack D, bisa dikasih Coke sama es batu dikit, oh mantap itu. Jadi dulu waktu di Jogja waktu kuliah tuh, untuk ukuran anak kuliah kan mahal ya, jadi satu botol open botol ya sekitar 900.000 sampai 1 juta waktu itu. Habis itu begitu masuk kerja di kapal, tahu di kapal satu botol cuma sekitar $17, $16 atau 200.000. Wow, langsung stok banyak maksudnya selalu stok di kamar. Walaupun nggak tiap hari minumnya banyak, cuma saya suka dikit-dikit. Untuk ukuran whisky, kalau dari harga sih cenderung Jack D itu enggak yang paling mahal, walaupun punya beberapa seri yang mahal tentu saja, tapi masih ada yang lain. Tapi yang saya suka tuh aromanya. Jadi aromanya itu nggak ada duanya sih, nggak ada duanya kalau buat saya ya. Seger, sebatu Coke seger. Tapi kalau yang ini tadi, yang saya beli tadi, yang murni dari barrel langsung ke sini, proof barrel namanya, itu enaknya diminum sama es batu doang, lawaran, nggak pakai campuran. Nah nanti saya coba. Jadi keras sekali karena nggak ada campuran air atau yang lain, gitu kira-kira. Oke. Luar biasa hari ini, senang sekali saya bisa jalan-jalan di sini karena ikonik sekali ini. Jadi ya di sini, Jack Daniel di dunia asalnya di sini, dan namanya legend. Minimal hari ini saya tahu kenapa kok pakai nama Old Seven. Ya ternyata itu originalnya Jack Daniel yang resepnya itu didapat setelah percobaan yang ke-7. Jadi 7 itu dianggap lagi number dan dipakai terus sampai sekarang, legendary number lah. Nah itu minimal saya baru tahu hari ini. Terus beberapa perbedaan antara yang honey, yang apple, yang Old Seven original, yang Gentleman Jack malah saya belum tanya tadi.
Oh, Gentleman Jet saya tanya. Jadi perbedaannya kalau All Seven yang original itu sama Gentleman Jet prosesnya enggak seperti Gentleman Jack. Jadi prosesnya enggak pakai campuran apa lagi gitu. Kurang lebih begitu. Yang jelas yang barrel tadi yang menarik karena saya belum coba. Oke. Terima kasih. Saya mau lanjut ke gift shop dulu, lihat apa yang menarik di sana. Pengen beli kaos aja. Thank you. Lanjut.